Yo guys, kembali lagi di SMCI Daily Market Outlook untuk hari Jumat tanggal 14 Juni 2024. Ini sudah weekend dan sebagian besar high impact news untuk minggu ini sudah kita lalui. Jadi kita dapat lebih tenang dalam mencari setup. So, seperti biasa kita akan mulai dari GBP USD terlebih dahulu. Tren di H4 adalah bullish. Dan sekarang harga sudah mengalami pullback sampai dengan H4 discount area. Saat ini harga sudah berada di H4 demand area. Oleh karena itu di M15-nya kita dapat berekspektasi harga akan mengalami bullish change of character di sini. Mungkin ada yang bertanya, mengapa tidak M15 trend change? Ini karena kebetulan di M15 area premium, equilibrium dan discountnya itu sama persis dengan H4. Oleh karena itu kita hanya dapat mencari M15 bullish change of character. Kurang lebih di sini ya, area yang menjadi H4 bullish change of character kita. Di M15 ini, walaupun tadi saya mengatakan bahwa ini adalah M15 internal high yang perlu di break ke atas supaya terjadi M15 bullish change of character, akan tetapi kita perlu mempertimbangkan bahwa ini adalah H4 demand yang kita marking tadi. Dan ini menjadi area potensi pembalikan harga di M15. Lalu kita lihat kembali, ini adalah internal high, ini adalah internal low. Dan range ini dapat menjadi pergerakan harga selama ASEAN Session Range. Kurang lebih pergerakannya akan sideways seperti ini selama ASEAN Session. Lalu harga kemungkinan besar akan melakukan sweep terhadap salah satu sisi ini. Prediksi saya harga akan melakukan sweep terhadap ASEAN Session Range sell side liquidity. Jadi akan melakukan sweep ke bawah. Sweepnya sampai mana? Skenario yang saya bayangkan adalah sweep ASEAN Session Range yang lama ini. Jadi kurang lebih harga akan melakukan sweep sampai dengan sedalam ini. Lalu kurang lebih di area ini harga akan melakukan pembalikan harga. Oleh karena itu yang dapat kita lakukan adalah kita menunggu terjadinya sweep, entah ini ataupun ini. Lalu setelah harga masuk ke area demand sekitar sini, kita akan melakukan confirmation entry. Polanya sama, kita perlu menunggu terjadinya M15 bullish change of character. Setelah terjadi M15 bullish change of character seperti ini, maka kita dapat entry di area demand yang terbentuk di sini. Itu adalah skenario untuk intraday-nya. Setelah entry, kita perlu set TP. Sejauh mana kita dapat set TP kita? Kita lihat di M15 ini tidak ada M15 supply yang high quality. Oleh karena itu kita dapat berani untuk set TP kita sampai sejauh ini, M15 swing high. Akan tetapi yang menjadi pertimbangan, nanti malam jam 9 terdapat high impact news untuk USD. Oleh karena itu, yang sebaiknya kita lakukan adalah kita tetap set TP kita di sini, akan tetapi menjelang high impact news sebaiknya kita sudah close semua posisi kita kurang lebih 5 menit sebelum high impact news. Nah, itu adalah skenario ideal yang dapat kita lakukan. Bagi yang ingin melakukan scalping selama ASEAN Session Range, kita dapat trade M15 pullback ini. Oleh karena itu kita akan follow trend di M1 untuk bearish move-nya, dan dapat kita lihat di sini M1 masih mengalami bearish move. Kita cari saja peluang sell di M1 ini dengan cara mencari high quality M1 supply yang terbentuk. Karena kondisi untuk scalping adalah harus mengikuti kondisi di M1 terkini, maka saya tidak dapat marking untuk M1-nya. Teman-teman silakan ikuti kondisi terkini di M1 dengan catatan ikuti bearish move di M1 ini. Sejauh mana kita dapat mengikuti pergerakan M1 bearish move ini sampai dengan M1 swing low yang ini. Jadi ketika harga telah melakukan break terhadap M1 swing low yang ini, maka kita dapat stop untuk mengikuti pergerakan M1 ini. Oke, sekarang kita membahas pair selanjutnya yaitu XAU USD. XAU USD di H4 tren masih bearish. Harga sudah melakukan pullback sampai dengan H4 equilibrium area. Lalu nampaknya harga sudah selesai melakukan pullbacknya dan siap untuk melakukan H4 impulsif move-nya kembali. Tahu dari mana? Karena H4 internal low yang ini sudah terbreak ke bawah dan telah terjadi H4 bearish change of character. Jadi ekspektasi kita adalah harga akan melanjutkan bearish move-nya seperti ini. Dan cepat atau lambat H4 swing low akan tertembus ke bawah. Skenario ini kurang lebih sejalan dengan apa yang telah kita ekspektasikan di market outlook kemarin. Sekarang kita lihat di M15-nya untuk melihat kondisi terkini. Di M15 tren masih dianggap bullish. Namun karena kita telah menganalisa di H4 tadi, kita dapat berekspektasi bahwa cepat atau lambat M15 ini akan berubah menjadi bearish trend. M15 swing low ini
cepat atau lambat akan tertembus ke bawah. Oleh karena itulah kita sebaiknya mengubah pandangan kita terhadap M15 ini menjadi bearish. Oleh karena itu kita akan mencari posisi sell, dan sell yang baik adalah di area premium. Kita akan mencari M15 supply di M15 premium atau M15 equilibrium. M15 demand pun sebetulnya dapat menjadi peluang, akan tetapi itu menjadi M15 counter trend, setidaknya untuk saat ini. Nah, kita lihat apakah ada M15 demand dan M15 supply, dan sekilas kita nampak M15 demand yang ada nampaknya sudah termitigate. M15 demand ini termitigate oleh ini. Oleh karena itu tidak nampak M15 demand yang high quality. Sedangkan kalau untuk M15 supply kita dapat melihat terdapat beberapa area potensi. Kalau kita marking, area ini cukup baik untuk menjadi M15 supply ataupun di bawahnya, kurang lebih seperti ini. Ini pun menjadi M15 supply yang menarik. Bahkan kalau kita ingin lebih agresif, ini pun dapat menjadi M15 supply. Semua area ini kita dapat gabungkan menjadi satu area yang sangat besar seperti ini. Nah, tentu saja kita tidak akan melakukan risk entry di M15 supply yang besar ini. Baiknya kita melakukan confirmation entry seperti biasa. Dan biasanya gold itu bergerak cukup kencang di jam 3 siang. Oleh karena itu, menjelang jam 3 siang, baiknya kita standby di depan chart untuk memantau pergerakan selanjutnya. Ekspektasinya harga selama ASEAN Session Range akan bergerak sideways, lalu menjelang jam 3 siang, harga akan melakukan sweep ke atas, lalu kita tidak tahu sampai mana, sampai sejauh mana. Yang dapat kita lakukan, kita dapat menunggu saja sampai terjadinya M15 bearish change of character. Kurang lebih polanya seperti ini. Setelah terjadi M15 bearish change of character, kita dapat entry di supply yang terbentuk. Dan harga pun tidak harus menunggu di area ini ya. Bisa jadi harga melakukan sweep ke atas seperti ini. Nah, kita tidak tahu sampai sejauh mana harga akan bergerak dan akan melakukan pembalikan harga. Bisa jadi juga sampai dengan atas seperti ini. Jadi semua skenario memungkinkan. Yang dapat kita lakukan, kita hanya dapat menunggu dan melakukan confirmation. Jadi bukan memprediksi melainkan bereaksi. Itu tadi untuk setup intraday-nya. Untuk setup scalping dalam jangka pendek, kita dapat berekspektasi harga akan melakukan bullish move-nya, setidaknya sampai dengan supply area yang ini. Oleh karena itu kita dapat turun time frame ke M1 untuk melihat area-area demand yang potensial. Cari saja M1 demand yang terbentuk dan kita dapat entry di M1 demand tersebut. Untuk targetnya, target saja di area supply yang telah kita marking tadi. Jadi kurang lebih sampai dengan area ini. Ketika harga sudah sampai ke supply yang ini, maka kita dapat berhenti untuk mengikuti pergerakan di M1. Itu tadi setup untuk scalping selama ASEAN Session Range sampai dengan kurang lebih jam 3 nanti. Sekarang kita akan menuju ke pair selanjutnya, yaitu Nasdaq. Untuk Nasdaq di H4 masih sama seperti kemarin, yaitu strong bullish move. Dan di M15-nya juga sejalan. Kita dapat melihat ini adalah M15 premium, equilibrium, dan discount-nya. Karena overall trend masih bullish, maka kita akan mencari posisi buy. Posisi buy yang baik adalah di area demand. Nah, di sini walaupun tidak termarking secara otomatis, akan tetapi kita dapat marking ini adalah M15 demand yang potensial untuk kita pantau. Jadi silakan pasang alert di daerah ini dan lakukan confirmation entry seperti ini. Kurang lebih kita akan menunggu terjadinya M15 bullish change of character, lalu kita akan entry di demand area. Setupnya cukup standar. Untuk target, kita dapat target M15 swing high yang ini. Atau jika ingin target lebih pendek, target saja high yang ini. Mengapa? Karena ini merupakan M15 supply, walaupun sudah sebagian termitigated. Nah, itu adalah setup untuk intraday di Nasdaq. Untuk setup scalping sepanjang hari ini, kita dapat berekspektasi harga akan masih melanjutkan bullish move-nya sampai dengan M15 extreme supply. Setelah itu, dari supply ini harga akan memantul ke bawah. Dan kemungkinan saat mendekati US Session, harga akan melakukan sweep terhadap low yang ini, lalu masuk ke area demand, barulah melanjutkan skenario yang sudah kita bahas tadi. Kurang lebih seperti ini. Kita tidak tahu apakah low yang ini akan tersweep juga. Jika tersweep, maka skenario-nya kita akan menunggu terjadinya sweep ini. Lalu setelah terjadi confirmation, maka kita dapat entry di demand yang terbentuk. Jadi secara overall,
Di Nasdaq ini kita terus mencari posisi buy karena kita akan follow the trend. Untuk indeks seperti Nasdaq dan US30 akan lebih baik dan lebih mudah terlihat setupnya saat US session. Sekarang kita akan melihat untuk US30 alias Dow Jones. Dow Jones di H4 overall trend masih bullish dan harga sudah pullback sampai dengan H4 discount area dan kembali ke H4 equilibrium area. Untuk pergerakan harga terkini, kita belum mendapatkan confirmation yang jelas ya. Masih banyak terjadi change of character ke atas, ke bawah. Oleh karena itu, kita akan turun time frame ke M15 untuk melihat pergerakan terkininya. Di sini kita melihat bullish, kemudian mengalami trend change, bearish, kemudian bullish kembali, dan terakhir bearish kembali. Jadi overall trendnya masih kurang jelas ya, masih sideways. Nah, oleh karena itu di kondisi sideways seperti ini yang dapat kita lakukan, kita hanya akan mencari posisi buy di area diskon dan sell di area premium. Ini adalah setup paling standarnya. Dan untuk kondisi terkini, area yang menarik adalah M15 demand yang bawah ini. Oleh karena itu, selama Asia Session Range atau intraday sepanjang hari ini, baiknya kita akan mencari posisi buy di area diskon ini. Ini adalah area menarik yang dapat kita pantau, yang nampak. Untuk supply, sell, tidak ada area yang menarik. Oleh karena itu, sepanjang hari ini, baiknya kita akan fokus buy di area demand yang ada. Itu adalah setup untuk intraday Dow Jones. Sampai sejauh mana kita mencari posisi buy? Idealnya setelah harga sudah masuk ke premium area di sini, itulah target kita. Walaupun ekspektasi skenario yang saya bayangkan adalah harga akan terus melanjutkan bullish move-nya sampai melakukan sweep terhadap yang ini. Setelah tersweep, maka harga akan melanjutkan bearish move-nya. Ini sejalan dengan analisa di higher time frame-nya, yaitu di H4. Akan tetapi ini adalah skenario yang saya ekspektasikan. Kembali lagi, yang dapat kita lakukan adalah kita bereaksi, bukan memprediksi. Sekarang kita akan melihat pair terakhir, yaitu BTC USD. BTC H4 masih bullish dan harga masih mondar-mandir di H4 premium area. Kita lihat di M15-nya, di M15 overall trend masih bearish. Dan kalau kita lihat ini adalah bearish move terakhir dan harga sudah melakukan pullback di M15 sampai dengan M15 premium area. Setelah harga melakukan pullback sampai dengan M15 premium area ini, kita lihat terjadi M15 bearish change of character. Kurang lebih di sini, lalu harga berarti sudah selesai melakukan pullback move-nya dan siap untuk melakukan pergerakan selanjutnya, yaitu M15 impulsive move. Ekspektasinya M15 swing high ini akan tertembus ke bawah. Mengapa? Karena ini merupakan M15 weak swing high, lemah, swing high yang lemah, dan sesuai dengan expectation order flow, maka kita dapat mengikuti pergerakan bearish move-nya dengan cara mencari posisi sell di area supply yang menarik. Mana area-area yang menarik? Kalau kita marking, ini adalah M15 supply yang menarik, di bawahnya terdapat lagi supply, memang terdapat beberapa area supply yang menarik. Oleh karena itu, seperti biasa, kita tidak dapat memprediksi, yang kita dapat lakukan, kita hanya akan bereaksi. Oleh karena itu, silakan pasang alert di beberapa supply ini, supply yang menarik, lalu lakukan confirmation entry seperti biasa. Ketika harga masuk ke area, silakan menunggu terjadinya bearish change of character seperti ini, lalu entry lah di supply yang terbentuk. Jika teman-teman ingin melakukan risk entry, boleh-boleh saja, akan tetapi saran saya silakan lakukan risk entry hanya di area-area ekstrim saja, area-area tertingginya. Jadi kurang lebih di sini, ini masih oke untuk melakukan risk entry. Targetnya silakan mentarget M15 swing low ini. Khusus untuk area ini silakan include area original di baliknya. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk area supply di bawahnya, saya tidak terlalu menyarankan untuk melakukan risk entry. Lakukan saja confirmation entry supaya lebih aman dan low risk. Dan itu adalah setup untuk intraday sepanjang hari ini BTC USD. Bagaimana untuk setup scalping BTC USD sepanjang hari ini? Kita lihat di M1 saja. Di M1 overall trend juga masih bearish. Akan tetapi kalau kita lihat supply yang baik hanya di dekat area ini ya. Jadi kita dapat menunggu di M1 supply
di area ini, atau kita juga dapat entry mencari posisi buy di demand yang terbentuk. Jadi setup untuk scalpingnya standar, sell di area premium dan buy di area discount. Sell di M1 supply yang high quality di M1 premium dan buy di high quality M1 demand di M1 discount area. Jadi setupnya standar saja, tektokan. Untuk case seperti ini boleh-boleh saja untuk melakukan risk entry di M1 extreme supply dan M1 extreme demand. Jadi setupnya cukup standar untuk BTC USD scalping sepanjang hari ini. Oke teman-teman, itu market outlook untuk hari ini. Jika teman-teman memiliki request untuk pair-pair lain, silakan tulis saja di komen dan kita akan bahas di daily market outlook berikutnya. Oke, see you on next video. Bye bye.